Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Hesti Putri Lestari dan Mi'atu Saniatul Muna akan menjelaskan materi tentang pameran. Pengertian pameran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Santoso Karo-Karo tahun 1984. Pameran adalah koleksi atau sekumpulan peragaan yang disusun secara teratur dan menarik dengan maksud membantu orang belajar. Menurut Mojiono tahun 1993, pameran adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya, atau gagasan dengan tujuan dagang, pendidikan, dan estetika. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 1990, pameran merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya, atau gagasan kepada khalayak ramai. Sedangkan Ensiklopedia Britania 1996 memberikan batasan pameran sebagai berikut, yakni properly speaking, an exhibition is a display of products, the aim of which can be either commercial, educational, or aesthetic. Tujuan pameran yang pertama, memperkenalkan produk kepada khalayak ramai agar mereka tertarik untuk mengkonsumsinya. Nomor 2, untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat atau untuk mengajarkan sesuatu pelajaran kepada peserta didik. Contohnya, memperkenalkan pedoman umum gizi seimbang kepada anak-anak sekolah dasar. Dan yang ketiga, yakni memperkenalkan karya-karya estetika kepada pengunjung untuk dinilai, dikagumi, dan dicela. Melalui pameran ini, pengunjung dapat mengenal, menikmati, dan menilai karya-karya yang dipamerkan, sehingga melahirkan perasaan puas, kecewa, atau tidak menimbulkan perasaan apa-apa. Hal ini penting untuk pedoman membuat karya berikutnya. Pentingnya pameran. Pameran merupakan sarana yang efektif untuk penerapan dan pendidikan karena orang dapat melihat benda-benda dalam bentuk yang sebenarnya, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang memperoleh pengetahuan 75% melalui indera penglihat, 13% melalui indera pendengar, dan 12% melalui indera lainnya. Edgar Dale menyatakan bahwa pameran merupakan karya manusia yang terdiri atas kumpulan benda-benda yang ditata menurut rencana tertentu. Pameran merupakan produk yang direncanakan dengan pertimbangan secara matang. Tingkat pengalaman belajar menurut Edgar Dale dikenal dengan istilah kerucut pengalaman atau count of experience. Kerucut pengalaman menurut Edgar Dale yang paling atas yakni lambang verbal, kemudian lambang visual, kemudian rekaman, radio, dan gambar mati, kemudian gambar hidup, kemudian televisi, kemudian karya wisata, kemudian demonstrasi, kemudian pengalaman dramatisasi, kemudian pengalaman tiruan yang diatur, dan yang terakhir yakni pengalaman langsung dan bertujuan. Sifat pameran ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut tingkatan pameran dan dari sudut jenis pameran. Ditinjau dari sudut tingkatan, pameran terdiri atas lokal, nasional, dan internasional. Lokal yakni objek dan bahan-bahannya hanya mengenai keadaan lokal, misalnya kondisi di Kota Malang, Semarang. Kemudian nasional yakni objek dan bahan-bahannya bersifat nasional, misalnya kondisi di Indonesia, Malaysia, Singapura. Dan yang internasional yakni objek dan bahan-bahannya bersifat internasional dan pesertanya dari berbagai negara. Misalnya pameran alat-alat kesehatan yang canggih dari berbagai negara di dunia. Kemudian ditinjau dari sudut jenis, pameran terdiri atas dua, yakni horizontal dan vertikal. Horizontal yakni memperkenalkan segala macam bahan dan objek dari berbagai bidang. Contoh pameran ini adalah pameran nasional, seperti Jakarta Fair dan pameran pembangunan. Yang vertikal yakni memamerkan bahan-bahan dan objek yang terbatas pada satu bidang saja, seperti pameran gizi, kesehatan, dan pertanian. Kemudian manfaat pameran. Ada banyak sekali manfaat pameran, diantaranya yakni sumber informasi untuk semua pihak, melatih peserta didik untuk bermasyarakat dan bekerja sama dalam kelompok, melatih peserta didik untuk mampu menghargai karya dan pendapat orang lain. Kemudian sebagai sarana apresiasi, penghargaan yang di dalamnya terkandung berbagai aktivitas kejiwaan, seperti penikmatan, penilaian, empati, dan hiburan.
Kemudian, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari satu pokok bahasan secara tuntas. Pameran tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan belajar sebelumnya. Yang selanjutnya ada syarat pameran. Syarat pameran ada 5, yaitu yang pertama, harus memberikan gambaran yang benar, jelas, dan teliti. Yang kedua, pameran berdasarkan atas fakta. Yang ketiga, harus ada kesatuan tema dalam sebuah pameran. Yang keempat, mempunyai daya tarik tersendiri. Yang kelima, diselenggarakan di tempat yang strategis, mudah dilihat dan dikunjungi. Selanjutnya ada persiapan pameran. Persiapan perlu dilakukan agar pameran berjalan sesuai dengan harapan. Langkah-langkah persiapan yaitu ada 9. Yang pertama, kita menentukan ide, kemudian membuat tujuan, lalu menentukan tema. Yang keempat, mempersiapkan alat dan bahan. Lalu yang kelima ada tempat. Yang keenam waktu. Yang ketujuh tenaga pelaksana. Kedelapan anggaran. Dan yang kesembilan membuat master plan atau rancangan dari keseluruhan pameran. Selanjutnya ada pelaksanaan pameran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pameran yaitu yang pertama, hanya ada satu ide pokok dalam satu pameran. Dalam suatu pameran, sebaiknya ada satu ide pokok yang akan disajikan, karena pameran dengan menyajikan banyak ide akan sia-sia dan membuang banyak waktu. Yang kedua, ada bahan display. Bahan display dibuat berdasarkan rancangan yang telah disusun sebelumnya dan diletakkan pada tempat yang sering dikunjungi untuk mendorong keberhasilan dari sebuah pameran. Yang ketiga ada penyajian. Penyajian pameran dapat dalam berbagai bentuk. Pada akhir penyajian, pengunjung disajikan display yang dapat menyimpulkan penyajian sebelumnya. Pameran untuk dilihat, bukan untuk dibaca. Ada bagian-bagian pameran yang perlu dibaca, namun tidak semua pameran menuntut pengunjung untuk membacanya. Yang kelima, ada membuat label-label singkat dan jelas, bertujuan untuk memberikan keterangan dari isi pameran tersebut. Isi label harus singkat, jelas, seragam, dan mudah untuk dibaca. Yang ketujuh ada penyinaran yang menarik. Penyinaran perlu diperhatikan agar materi pameran dapat dilihat secara jelas. Perlu penataan lampu yang membuat barang-barang yang dipamerkan lebih menarik. Selanjutnya yang kedelapan, mempunyai public appeal. Pameran harus mempunyai public appeal, artinya mempunyai daya tarik bagi masyarakat umum. Daya tarik dapat dilihat dari materi yang dipamerkan, menarik dari penataannya, dan juga menarik dari tema sentralnya. Yang terakhir ada kesan-kesan. Pada akhir pameran, pengunjung diminta untuk memberikan kesan-kesan dari sebuah pameran. Kesan tersebut sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pameran. Selanjutnya ada arus pameran. Arus pameran harus diatur dengan baik agar pengunjung dapat menikmati pameran dengan baik. Ada 2 cara pengaturan arus pameran untuk jalan masuk dan keluarnya. Yang pertama itu ruang pameran dengan 2 pintu, di mana pintu masuk dan pintu keluar itu dibedakan. Lalu yang kedua itu ada ruang pameran dengan 1 pintu, di mana ruang masuk dan keluar itu jadi satu, namun diberikan sekat. Yang terakhir ada evaluasi pameran. Evaluasi dapat dilihat dari prosesnya, yaitu pada saat mempersiapkan, pelaksanaan, dan berakhirnya sebuah kegiatan. Pameran dapat mempunyai public appeal atau tidak, perlu adanya indikator evaluasi. Indikator evaluasi yaitu yang pertama, jumlah pengunjung. Apabila jumlah pengunjung melebihi target, berarti pameran tersebut baik. Tetapi apabila pameran tersebut sedikit dan sepi pengunjung, ada sesuatu yang salah dalam penyelenggaraannya. Lalu ada kesan-kesan pengunjung. Pada pintu keluar pameran, biasanya tersedia buku untuk memberikan kesempatan pengunjung mengisi kesan-kesan yang didapatnya selama pameran. Yang ketiga ada penataan dan kenyamanan.
Penataan stand dan kenyamanan pengunjung menjadi salah satu indikator penting dalam sebuah evaluasi pameran, karena dapat memberikan kesan dari pameran tersebut. Yang terakhir yaitu materi dari pameran. Pemilihan tema dan materi pameran harus sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Materi pameran sebaiknya menyajikan isu-isu terkini yang dapat dibicarakan masyarakat luas sesuai dengan target sasaran pengunjung. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya ada sedikit pantun dari kami. Dengarkan baik-baik ya teman. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.